Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tapi malah orang Islam ngomong yang diturunkan kepada kamu itu dipalsukan. Coba Pembuktian untuk memerangi orang batil seperti Idris. Wah. buset, saudara-saudara. Oke, baik. Muhammad. Masalahnya Apa, Anda nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu di dalam pikiranmu menganggap dia itu, oh kalau saya anggap dia adalah Tuhan, saya anggap dia sang pencipta, udah selesai. Itu mempertuhan di kepalamu. Kristen tuh Alkitabnya apa bang? Alkitabnya apa ya? Bible itu? Bible. Bible itu wahyu apa tidak bang? Hanya itu Ayo, pertanyaannya? Iya, hanya itu pertanyaannya? Iya. Oh, hanya itu. Baik. Bagaimana kalau misalnya Islam ditanya? Gini bang, dalam pengalaman hidup nih secara logika bang ya, atau insting lah. Jangan grogi, santai. Saya tarik napas dulu. Bukan. Tarik Bukan napas dulu, grogi saya dalam-dalam. Gitu yuk. Oke, bang. Gitu yuk. Ketika Islam bertanya, ini kan Bible menjawab. Ada 4 Alkitab bang. Gimana? Allah menurunkan wahyu ada 4 Alkitab. Apa aja? Injil, Zabur, ya kan? Taurat sama Al-Quran. Abang Alkitabnya apa? Oh ya, Taurat, Injil, Mazmur, gitu. Al-Quran. Al-Quran nggak ada bang. Al-Quran dari mana? Tengoklah bang sama. Oke, baik. Masa yang Sekarang nggak gini. ada? Berarti Anda percaya kepada Injil, percaya kepada Taurat, gitu. Percaya? Percaya bang kalau itu tuh penyempurnaannya itu Al-Quran. Gitu. Penyempurnaannya. Ini adalah kebohongan yang nekat ini. Berarti Al-Quran menyempurnakan. Ada bahasa ya bang. Patakilun tuh namanya kan. Allah memberikan akal dan pikiran. Paham bang? Allah yang memberikan tuh. Yang menciptakan langit, bumi, Allah. Ya, Iman saya mengatakan berarti Al-Quran itu menyempurnakan. Menyempurnakan yang 3 Alkitab itu bang. Oh, Itu menurut berarti iman saya, berarti ya. Taurat, Zabur dan Injil belum sempurna. Belum disempurnakan sama Alkitab Al-Quran. Disempurnakan oleh Al-Quran. Oke, Ya. Oke, menurut kitab Gini. yang menyempurnakan itu, apa maksud dan tujuan umat Islam itu berkitan? Bang, gini bang. Jangan langsung bang. Nggak boleh. Menurut kitab itu apa maksud dan tujuan berkitan? Coba. Gimana bang? Kurang dengar. Langsung pura-pura budak ini. Bukan bu. Bang, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya, saya ulangi lagi. Tadi kan abang bilang Al-Quran itu sempurna, menjelaskan, ya kan, menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Oke. Oke, kalau gitu menurut kitab yang sempurna itu, apa maksud dan tujuan umat Islam itu berkitan? Atau sunat? Yang saya ketahui bang. Masalah macet. Aduh, berarti itu bukan sempurna bang. Kalau aku sama bang itu lakum dinukum waliyadin. Nah kan langsung lain lagi kan. Sama aku. Agamamu gitu. Langsung dia lakum dinukum. Bukan langsung gitu. Berat. Oke lah bang ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang pintar ya bang ya. Sip. Oke, terima kasih bang sudah mampir. Sama-sama. Yuk. Ya teman-teman ya, tolong ya, kalau Anda itu naik itu jangan Anda makin membuat agama Islam itu malu. Makasih Evelina. Jangan Anda membuat agama Islam itu semakin terkesan lemah dan tidak berdaya di sini. Tolong kalau naik itu tunjukkan bahwa agama Islam itu ada dayanya, ada upayanya. Gitu loh ya. Katanya kitab sempurna, menjelaskan segala sesuatu, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, tapi ditanya tentang sunat, langsung macet. Udah macet. Tarik napas dulu Pak Husin, tarik napas. Sudah? Tarik napas? Tarik napas?
Tarik nafas dulu. Oh. Nyok apa kita? Nyok apa? Wawai. Apa yang perlu didiskusikan malam ini? Ditanya dulu nyok apa kita? Nyok apa? Yang saya dengar tadi. Nah kan yang ditanyain kabar dia di nyok tadi. Berat ini saudara-saudara. Ayo. Nyok apa kita? Yang dipermasalahkan tadi kan tentang Oke lah, silakan Pak Husin. Dia tidak mau disapa, dia tidak mau. Padahal ya kami ini kalau ketemu satu sama lain itu menyapa satu sama lain gitu loh. Yo kabar kedah, kabar wawai kedah. Nah gitu. Ya silakan. Silakan. Oke. Ya, tadi apa? Si Bapak Ustadz Yusuf bahwa Muhammad itu Rob ya. Betul, Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Secara kaidah bahasa, berangkat dari ayat Al-Quran itu sendiri, bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia. Misalnya, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-42. Ya, Betul. betul. Kalau dalam kaidah bahasa itu betul. Jadi Muhammad itu Rob. Ya, karena Rob itu artinya memperbaiki atau memelihara. Oke, jadi Rob Muhammad ya. adalah Rob. Allah Jadi Rob juga Rob enggak? Ya. Ya, Rob ya. R-A-B-B. Rob Oke, ya. Allah adalah Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga Ya. enggak? Itu Rob, berarti saya pun bisa jadi Rob. Itu kan bahasa. Bukan. Saya kaidah. tanya yang dua sosok ini. Muhammad adalah Rob. Allah adalah Rob. Berarti ada berapa Rob? Nah, nanti dulu satu-satu. Mendadak tidak bisa tambah-tambahan. Ya, ini kan bicara Muhammad dulu. Kan kita silakan. bicara kaidah Rob. Ya, kaidah bahasa Rob itu betul. Kalau Muhammad itu adalah Rob. Ya, karena arti Rob itu kan memperbaiki atau memelihara. Beda kalau dengan Robbi. Nah, ini Oke, ya. sebentar. Saya tanya Rob dulu. Muhammad adalah Rob. Anda sudah Ya. mengakui. Kemudian Allah juga adalah Rob. Anda sudah mengakui. Berarti Allah dan Muhammad dua-duanya adalah Rob, betul? Ya. Oke, dalam kalau kaidah ada bahasa. pertanyaan kubur, man rabbuka, siapa Robmu? Jawabannya apa? Man. Siapa Cet. Tuhanmu? Rob. Itu beda. Loh, Dalam kaidah tadi katanya bahasa Muhammad beda. Rob. Ya. Allah Rob. Ditanya siapa Robmu? Jawabannya tinggal satu. Muhammad kemana? Ya makanya di situ ya Robnya itu di mana? Robbi ya itu. Ya kalau Robbi itu baru. Ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Rob itu memelihara dalam kaidah bahasa Arab. Apa Tuh. bedanya Rob dengan Robbi? Beda. Bedanya di mana? Beda. Oke, kalau Beda. Robbi kata dasarnya apa? Ya. Nggak ada kata dasar dia Robbi. Nggak ada kata dasar. Ya. Kalau Gimana Rob itu, ini? Saya sependapat dengan Ustaz Yusuf. Oke, Ya. baik. Artinya begini, Pak Husain Ali, begini loh. Kalau Muhammad itu adalah Rob kalian, Allah juga Rob kalian. Kenapa kalian ngaku-ngaku bahwa Rob kalian itu ada satu, Rob kalian ada dua? Gimana? Kalau Rob itu kan saya bilang tadi memperbaiki, memelihara. Iya, jangan diulang-ulang Sudah selesai. sudah. Artinya Itu- Muhammad itu- adalah Rob, Allah juga Rob. Artinya kedua-duanya adalah Rob, betul. Itu Robbi. Berarti Allah bukan Rob. Robbi Allah. Kalau Robbi itu adalah Allah bagi umat Islam. Berarti Allah bukan Rob umat Islam. Iya, Allah itu juga memelihara, memperbaiki. Aduh, ini ditanya Muhammad Rob juga enggak? Allah Rob juga enggak? Ini kan dalam kaidah bahasa, nggak usah dipertentangkan lagi, kan udah saya Enggak, jelaskan. saya tidak mempertentangkan. Allah itu adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, betul. Oke, memelihara. Muhammad juga Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, dalam kaidah bahasa ya. Oke, Kaidah berarti ada dua Robnya umat Islam, betul nggak?
Iya, dalam kaidah bahasa yang Iya, oke silakan pengakuan dulu. Robnya umat Islam ada 2, coba bilang. Iya. Iya, itu pun karena disebutin. Rob itu adalah Bilang dulu robnya umat Islam ada 2, bilang begitu. saya nggak mau kamu tuntut Nah. Gitu loh. Ini makanya saya bilang kalian ini munafik. Sekarang coba bilang, katakan kepada umat, katakan kepada umat muslim yang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa. Coba umat robnya umat Islam ada 2, Allah dan Muhammad. Coba bilang. Sekarang saya tanya dulu Aduh. Buat pengakuan dulu. Ayo, buat pengakuan bahwa robnya umat Islam ada 2. Coba bilang. Dalam kaidah bahasa adalah memperbaiki dan Oke, robnya umat Islam ada 2, bilang. Robbi itu Allah satu. Muter-muter lagi nih. Ayo bikin pengakuan dulu. Robnya umat Islam ada 2, bilang yuk. Kaidah bahasa. Sekarang saya balik tanya dong. Aduh, gimana ini? Buat pengakuan boleh dulu. nanya. Ayo, buat pengakuan. Robnya umat boleh Islam kamu. ada 2, ayo bilang. Jangan menuntun orang ke arah pikiranmu, Lu kemauanmu. Nggak gimana boleh. sih ini coba sekali. Ini terakhir nih. Kalau masih muter-muter lagi kita sudah selesai ya. Coba saya tanya Ya, pelan-pelan nggak ya, selesai Pak Husein. lah. Berarti di situ kita Gimana ini? harus Gimana adil. ini? Ayo, Sekarang saya tanya pelan-pelan yuk. Nih ya, Boleh nggak dengar. Coba ya. Boleh nggak saya nanya? Coba ayo gini. Itu ya, Apakah kami di kelompok Islam. Aduh, tidak pada mau umumnya. gantian dia. Baiklah, kalau tidak mau gantian, sampai jumpa Ya, lagi. enggak. Sekarang kan saya udah ditanya. Loh, sekarang saya kesimpulan, boleh nanya bikin kesimpulan. Muhammad Nggak ada kesimpulan. adalah, coba dengerin saya dulu Pak Husein, dengerin saya. Jangan ketakutan begitu, dengerin saya. nggak? Saya bukan Muhammad pengecut. adalah Nggak boleh ngomong ketakutan. Siapa yang takut? Oke, biarkan saya bicara, kasih saya bicara, Birani. Ya sekarang saya izin boleh nggak nanya? Kan, berani saya bicara, berani. Ngomong, saya dengar aja deh. ngomong aja. Baik nih. Ya silakan. Baik, saya tanya Anda, Hussein Ali, Muhammad adalah robnya orang Islam, betul atau salah? Katanya mau ngomong. Macet. Maknanya, Oke lah, Saya kalau Anda jelaskan. tidak sanggup lagi, baik. Muhammad itu adalah Rob, betul. Oke, Dalam Muhammad bahasa adalah Rob. Adalah memperbaiki, memelihara. Oke, Muhammad adalah robnya umat Islam, betul? Robbi adalah satu, Allah. Udah. Kadang rob, kadang bukan rob, kadang rob. Makanya Uncu PI sampai gelagap. Oh, minum air ya. Ini ketika Yusuf PI menjelaskan Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob, giliran ditanya, lalu berapa Robnya umat Islam? Nah, lihat itu gelagapan. Berat saudara-saudara. Gelagapan dia. Karena Yusuf PI juga ketika ditanya Muhammad Rob, dia jawab iya, tapi kadang on, kadang off juga. Gitu loh. Secara kaidah bahasa memang iya gitu loh. Betul itu. Nah masalahnya mereka ini ketika ditanya berapa jumlah robnya, nah itu tadi muter ke sana kian kemari. Ya silakan, Yons. Muslim bang? Yons? Halo ya bang. Muslim bang? Muslim bang. Ya silakan bang, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Halo, selamat malam bang. Selamat malam Bang Yos. Iya Bang Yos, gimana Bang Yos? Nah, enggak, saya cuma mau nanya aja bang. Hmm. Itu kalau kitab Injil, Tuhan Yesus itu menurunkan kepada Nabi siapa? Kok bisa terbentuk kitab Injil itu loh bang? Menurunkan maksudnya gimana menurunkan? Kayak di Islam kan ya, kayak di Islam itu kayak Al-Quran. Nabi Muhammad tuh kan dapat wahyu. Firman Tuhan tuh turunnya melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nggak ya kan? ada bang, di dalam Quran nggak ada seperti itu. Ketika saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Nih, ini Bukan tantangan berfirman bang. kepada Muhammad. Bang, ini tantangan Bang. ya, ini tantangan. Gini,
kutip satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad, kalau ada saudara-saudara saya terjun dari Monas. Saya bilang apa, Bang? Silakan. Itu bukan berfirman sama Nabi Muhammad langsung, dia melalui malaikat Jibril kan? Baik, tunjukkan di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Jibril berfirman kepada Muhammad, kalau ada saya terjun dari Monas juga. Silakan. Yuk. Enggak, saya nanyakan, saya bukan itu. Saya nanyain kalau di Injil itu gimana cara Tuhan menurunkan, kok bisa terbentuk kitab Injil gitu loh, Bang? Baik, baik. Makanya konsep atau mindset tentang Islam dibuang dulu. Tidak pernah di dalam agama Kristen itu ada Tuhan nurunin buku macam timba. Kuruk dikerek-kerek begitu, buku nggak ada, Bang. Namanya buku itu ditulis oleh manusia. Ya kan, manusia itu bersaksi tentang apa yang dilihatnya, apa yang diperbuat Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ditulis oleh manusia. Misalnya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Bagaimana Tuhan membuat mujizat di hadapan mata orang Israel. Di hadapan mata loh. Beda kalau Muhammad membuat mujizat nggak di hadapan mata orang. Nggak ada orang lihat. Isra Mi'raj nggak ada orang lihat. Ayo, ya kan? Nah, ini di hadapan mata orang Israel, di belahnya Laut Teberau itu. Lalu orang-orang itu menulis pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu begini dan begitu, udah ditulis. Jadi Bible itu ada prosesnya, itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara akademis. Natural. Berarti Bible itu bukan kalam Tuhan, bukan ya? Yang dimaksud kalam Tuhan itu bagaimana? Bukan firman Tuhan, kan? Maksudnya kan, Tuhan jatuhin buku begitu? Ya, berfirman gitu melalui rasulnya orang Kristen. Ya ada gitu. juga Tuhan berfirman kepada para nabi, kemudian dituliskan ke dalam buku. Tapi bukan jatuhin buku, turunin dari langit. Nggak begitu konsepnya, Bang. Kalau dalam agama Islam, iya, Quran jatuh dari langit. Tapi dibakar oleh Utsman bin Affan. Betul? Betul. Iya. Masa Quran yang katanya lengkap, sempurna, diturunkan oleh Allah, malah dibakar. Betul, Al-Quran dibakar oleh Utsman bin Affan? Nggak tahu saya, Bang. Nah, tadi katanya betul, sekarang nggak tahu. Enggak lahir di waktu itu. Enggak, itulah, Bang. Makanya kan setiap itu kayak Mikana itu ya, dia ini menurut kitab Injil ini seperti ini, firman Tuhan seperti ini. Berarti kan Tuhan berfirman itu melalui siapa? Tuhan itu berfirman dengan berbagai cara. Misalnya dengan perantaraan para nabi juga berfirman, ya kan? Jadi Tuhan berfirman. Nah, pada puncaknya, finalnya, Tuhan itu berfirman langsung dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang ke dunia, yaitu Yesus, seperti itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya ia telah percaya kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang melihat Yesus, sesungguhnya ia telah melihat Bapa di sorga. Begitu, Bang. Dan sama halnya di Islam, Bang. Jadi kalau menurut saya orang Islam, itu Al-Quran itu firman Tuhan, intinya firman Tuhan melalui malaikat Jibril itu disampaikan ke Nabi Muhammad. Nah, masalahnya saya sudah 13 tahun membaca Al-Quran. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjukin ayatnya. Kalau ada ayatnya Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas, Bang. Memang nggak ada kalau langsung Nabi Muhammad, Bang. Melalui malaikat Jibril, Bang. Bahkan melalui Jibril, Bang. Kalau ada Jibril berfirman kepada Muhammad dalam Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ayat berapa? Biasa orang awam, Bang, nggak tahu saya. Nah, itu dia, Bang. Di dalam Al-Quran, bahkan tidak pernah Muhammad itu disuruh menulis Al-Quran. Kalau di dalam Bible, ketika Tuhan berfirman kepada para nabi, ada. Tulislah, katanya. Tulislah kepada jemaat di Philadelphia. Tulislah kepada jemaat di Yang nyuruh nulis Smyrna. itu siapa, Bang? Yang nyuruh gimana? nulis siapa? Yang nyuruh nulis itu Tuhannya, Yesus atau tokoh-tokoh di masa itu, Bang? Misalnya di dalam kitab Wahyu, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus berfirman, tulislah kepada jemaat ini. Ada perintah untuk menulis. Nah, di dalam Al-Quran,
Cari kalau ada dalam Al-Quran Muhammad disuruh menulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Bahkan ketika Muhammad sudah meninggal, baru inspirasi niatan untuk membukukan Al-Quran itu ada. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat, itu Quran tadinya yang sudah ada dibakar semua sama Utsman bin Affan, betul? Iya, tapi Utsman bin Affan terus kemana tuh? Iya, akhirnya dibikinlah Quran baru yang sekarang. Menurut orang Islam tuh Injil yang bukan yang dahulu. Nah, Injil sekarang yang palsu, bagaimana Quran. cara kita membuktikannya? Ini kan dua-duanya ini ada pandangan masing-masing. Menurut Betul. Quran, kitab terdahulu dipalsukan. Ya. Injil, Taurat, Zabur dipalsukan. Ya. Al-Quran kalau kita baca di dalamnya, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Benar nggak? Betul. Bagaimana mungkin kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan, tapi di detik yang sama dipalsu-palsukan? Kok bisa gitu, Bang? Kalau memang Bible atau Taurat, Injil dipalsu-palsukan, bagaimana mungkin Quran bilang membenarkannya? Seharusnya sesuatu yang sudah palsu, sesuatu yang sudah dirubah-rubah tidak mungkin dibenar-benarkan, betul? Iya, justru Al-Quran datang di dalam surat Al-Ankabut. Nih, saya bacakan suratnya Bang ya, biar kita nggak salah-salah ngomong nih Bang, biar kita ini ya. Surat Al-Ankabut nih. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih Bang ya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Ini disuruh ngomong nih, umat muslim disuruh ngomong. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tapi malah orang Islam ngomong yang diturunkan kepada kamu itu dipalsukan. Coba, apakah kalian malah taat kepada Al-Quran atau kalian malah menuruti ulama kalian yang menebarkan kebohongan, gosip-gosip bahwasanya Injil dan Taurat dipalsukan? Al-Quran itu paling benar, Bang. Al-Quran itu paling benar, Bang. Apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, betul? Oke dah, Bang. Saya turun dulu, Bang. Waduh, kau. Oke, Bang Yon, makasih Bang Yon, makasih Bang. Oke, sudah bernyala. Kita Oke. mainkan lagi Pak Edi. Ya, silakan Nasrullah, silakan. Saya Bagaimana ini menegaskan dulu Nasrullah? di sini. Al-Quran Saya menegaskan dulu di sini kita bagi saya pribadi tidak mencari kemenangan dan tidak mencari kekalahan. Mungkin pastilah saya kalah. Cuman saya kepada Tuhan ini sebagai pembuktian untuk memerangi orang batil seperti Idris. Wah. Buset, saudara-saudara. Oke, baik. Muhammad adalah Rob, itu judulnya ya Idris. Muhammad itu Rob adalah Rob kayak itu kayak. Oke, Apa? baik. Sekarang saya tanya. Ya. Menurut kaidah bahasa, definisi Rob itu apa? Rob itu ada sebagian mengatakan langsung kepada Allah di kamus, ada Definisinya, sebagian definisi pengertian. Pemilik. Ini siapa Robnya? Ana, saya. Ini Robnya siapa? Saya. Karena Allah itu Rabbus samawati wal ardh. Ini yang kecil nggak kelihatan lagi, hilang semua pemilik-pemilik yang kecil-kecil itu semua udah hilang. Oke, jadi kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Jangan, sudah terlalu besar punya Allah itu Robnya. Oke, kalau saya tunjuk dalam Al-Quran bahwa Rob itu ditujukan kepada manusia, gimana? Buka dulu. Oke, silakan buka Quran surat Yusuf ayat ke-42, silakan. Kebetulan saya tak punya HP. Baik, kalau tidak aja. punya Al-Quran di bawah. Kalau tidak punya Al-Quran di bawah saja, kenapa Anda naik ke sini? Loh, Anda mau saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran, Anda tidak punya Al-Quran, bagusan Anda beli Quran dulu. Oke, kita kasih naik ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edis TV yang terhormat terganteng. Duh, jangan nggak Dan boleh percayalah. mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi maupun Nasrani. Ah, tidak apa-apa lah, silakan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tidak boleh mengucapkan Ini salam suka-suka kepada Yahudi dan Nasrani yang saya. bilang Muhammad, Bang. Silakan nyalakan kamera Suka-suka dulu. saya, tidak bisa Anda ngatur-ngatur saya. Ya, tetapi Ini Anda mulut nyalakan saya kamera yang dulu, punya. silakan. Tapi nggak apa-apa ya, gelap mati lampu nih, kamera nih. Tapi nggak Aduh, gelap. gelap-gelapan. Serius. Anak. Gelap-gelapan lagi. Aku Cak duluan. Mano, Cak Mano nih. Oke, baik. Sebentar, Bang ya. Tadi Abang bilang tidak boleh apa namanya? Ngapa? Siapa yang larang umat Islam mengucapkan salam, betul? Ah, sapo kau maksud ngelarang-larang, ya kan gitu kan? Tapi kenapa jadi gelap? Jangan gelap-gelapan lagi, Bang. Ayo, silakan nyalakan kamera dulu. Nah, aku mati lampu aku di depan di teras aku nih. Cak Mano, tadi ada lampunya, Nah, sekarang mati Tadi aku lagi. terbawa ini, Aduh. nah. Nah, sekarang ini nih, coba ya, saya tampilkan dulu. Siapa yang melarang umat Muslim mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani katanya? Yang melarang itu langsung Muhammad sendiri. Gimana? Ah, mati kan kameranya kan sekarang. Sekarang. Dalilnya saya tunjukkan. Tunjukkanlah. Baik. Ya. Tidak apa-apa. Tapi kameranya mana nih? Ya karena kejingoan tadi muka aku. Jangan berkamera terus lah, kejingoan tadi. Nah, teruslah. Udah lah, udah di Aman-aman bawah lah saja kau. lah, di bawah saja lah. Aman-aman lah kau. Ay, nanti dulu. Udah, tidur di bawah lah. Udah kita tunggu-tunggu, mau kita tunjukkan. Kalau orang mau berargumentasi, di bawah itu Al-Qur'annya. Ya, Yazid, silakan. Nyalakan kamera Anda, Yazid. Saudara Yazid. Ya, Bang Yazid Muslim. Iya Bang, Muslim. Ya, silakan Bang Yazid. Apa yang ingin Anda mau sampaikan? Silakan. Saya mau nanya nih Bang ya. Tapi apa? di luar daripada ini tuh, daripada judul. Apa itu? Berat itu Yesus itu Tuhan nggak? Ya, Yesus Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Tetapi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Tapi saya lihat di video sebelumnya Bang Edis ngaku kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kalau kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di sorga. Oh, berarti Bapak yang di surga itu Roh Kudus. Bukan. Terus yang dimaksud Bapak itu siapa? Yang dimaksud Bapa itu adalah yang mengutus Yesus. Bukan Roh Kudus yang mengutus. Bukan, Bapa di sorga. Bapa di sorga Oh, berarti mengutus Bapa di- Yesus, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus, begitu. Berarti beda Bapak di surga sama Roh Kudusnya. Ya, artinya bukan pribadi yang sama. Misalnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, seperti itu. Tapi katanya Tritunggal. Tritunggal itu apa? 3 tapi 1. Begini, Tritunggal itu berbicara dipisah-pisah, mengenai tapi- bagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Menyatakan diri, bagaimana Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman dan rohnya. Contohnya begini, bagaimana Tuhan berfirman, bagaimana Tuhan itu dikenal oleh manusia, caranya dengan berfirman. Karena kita tidak melihat langsung, ya kan? Nah, caranya bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan firman-Nya. Makanya firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia. Berarti firman-Nya itu adalah Yesus gitu. Ya, firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Yang bernama gitu. Yesus. Nah, terus
kalau misalkan firman-Nya adalah Yesus, kok Yesus masih bisa berdoa? Sementara kan dia firman Tuhan. Kok dia minta lagi? Kepada siapa dia minta? Karena memang firman nggak bisa berdoa. Memang firman tidak bisa meminta kepada Bapa. Dari mana logikanya firman tidak bisa meminta berdoa kepada Bapa? Kan sementara Yesus itu sendiri kan firman Bapa kan? Iya, nggak apa-apa. Di mana dalilnya bahwa firman tidak bisa meminta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa? Berarti dia minta kepada dirinya sendiri. Enggak, tadi kan saya bilang Yesus bukan Bapa di sorga. Tapi firman kan? Yang diutus kan? Iya. Sudah paham? Atau masih pusing juga? Masih pusing. Masih pusing juga. Coba, apa yang membuat Anda pusing dan membuat Anda tidak paham? Coba nih, saya berusaha untuk memberi pemahaman kepada kamu. Coba, silakan, ayo. Nah, tadi kan Mas Edis bilang Yesus itu firman Tuhan kan, yang diutus di bumi ya kan? Terus? Kalau misalkan dia itu firman dari Tuhan, terus kok dia itu masih minta gitu, masih berdoa. Sementara kan dia firman. Jadi kalau sendiri. firman tidak boleh kalau firman tidak boleh minta tidak bila meminta berdoa. Boleh kalau dia Kalau boleh, nah, berarti kan ada Tuhan yang lain. Kan nggak mungkin dia minta pada dirinya sendiri. Anda ini menyerang sebuah argumen yang tidak saya imani. Kan sudah saya bilang berkali-kali, Yesus itu tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa Anda mengatakan kepada saya bahwasanya kenapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga yang mengutus dia. Yesus firman Bapa di surga kan? Iya, yang turun menjadi manusia. Dia ibaratkan begini Bang Edis, perkataan tapi berwujud manusia ya kan? Bukan seperti itu. Jadi Bapa di surga itu punya yang namanya kehendak, punya yang namanya keinginan, punya yang namanya akal atau upaya. Bahasa Yunaninya itu adalah logos. Nah, logos itu menjadi manusia. Nah, kehendak Bapa di surga itu supaya ingin menyelamatkan manusia, ingin menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, menjadi manusia logosnya itu. Makanya dia disebut sebagai anaknya Bapa di surga itu. Anak bukan berarti anak biologis. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Ingin menyelamatkan manusia, memberikan teladan. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, supaya dicontoh. Supaya Yesus itu dicontoh, dipertuhan, diikuti, ditaati, dipatuhi sebagaimana manusia itu mentaati Bapa di surga. Kalau misalkan dia diutus untuk jalan yang benar ya kan, seperti di dalam Bible ya kan, Yesus tidak ada satupun jalan menuju Tuhan kecuali dengan jalanku, kata Yesus ya kan. Bukan begitu kalimatnya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, begitu kata-katanya. Nah, melalui aku kan. Dalam Islam Bang Edis, Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan itu adalah sebuah nabi. Nah, karena di dalam Bible pun dijelaskan seperti yang Bang Edis bilang tadi. Di mana di dalam Quran ada Yesus? Bukan Yesus, kami kan meyakini Yesus itu Nabi Isa, Bang Edis. Jadi Isa itu Yesus? Iya, bahasa kami itu yang kalian sembah itu seharusnya bukan Tuhan tapi Nabi. Yang kalian anggap itu Yesus. Oh gitu. Jadi Isa di dalam Al-Quran itu menurut kamu adalah Yesus? Yang kalian anggap Tuhan itu, iya. Iya, menurut kalian itu adalah Yesus? Iya. Oke. Nah, kalau memang Isa itu adalah Yesus, coba jelaskan arti nama Isa itu apa? Arti nama Isa? Isa itu dari kata Yusa. Mana dalilnya?
Karena di dalam Islam sikol berat mengucapkan Yusa maka diganti menjadi Isa. Ya, artinya apa Isa itu? Kalau itu saya kurang paham. Nah kan, kamu macet. Jangan begitu kalau diskusi itu. Gini loh. Di dalam Kristen itu nggak ada hubungannya. Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Kenapa Anda mengambil tokoh-tokoh Kristen kemudian Anda ceritakan sesuai dengan kehendakmu sendiri? Nggak boleh begitu. Anda itu agama yang datang dari Arab Saudi, nggak ada kaitannya dengan Kristen. Anda colong tokoh-tokohnya orang Kristen. Anda karang-karang sendiri. Gimana kayak begitu? Coba, apa yang membuatmu berat menjadi orang Kristen? Coba. Kali ini kita mengajar Kristen dulu. Jangan kalau bahas Islam nanti mereka meninggal lah. Jangan dibahas Islam dulu hari ini. Malam ini malam spesial, kita bahas dulu Kristen ya. Oke. Sekarang saya tanya, siapa yang menuhankan umat muslimin Muhammad itu adalah Tuhan? Berarti mereka ini memang masih buntu otaknya ini. Bang Edis mengecap suatu perkara yang itu memang betul-betul dalam Islam nggak diakui. Apa menuhankan itu? Menuhankan itu ya menyembah. Apa menyembah itu? Menyembah itu yang mentaati apa perintahnya, terus kita sembah. Mentaati dengan sebuah perintahnya. ibadah. Iya. Menyembah itu gimana? Kalau kami Islam menyembah itu dengan cara sholat dan mengimani bahwasanya dia itu Tuhan. Gitu. Jadi itu menuhankan. Iya. Jadi kalau nggak sholat berarti nggak menuhankan. Menuhankan tapi Aduh, kan jadi muter-muter berikan dulu definisi yang jelas biar nggak muter-muter. Coba, menuhankan itu apa? menuhankan itu yang kita sembah itulah menuhankan. Sembah itu ini bahasamu aja udah kacau balau. Coba sekarang saya tanya dah biar nggak muter-muter, ada nggak orang yang menuhankan manusia menurut Al-Quran? Ada, cuman yang dimaksud menuhankan situ bukan dalam arti kata menyembah. Iya, terus gimana? Menuhankan menurut Al-Quran itu ngapain? Menuhankan itu ya kita ngaku sebagai hamba dan kita menyembah dia, itulah. Oke, berarti menuhankan hawa nafsu itu sholat gitu kepada hawa nafsunya gitu? Enggak. Terus Beda. gimana menuhankan itu kalau gitu? Kalau yang Bang Edis maksud yang hawa nafsu itu kita menghambakan diri kepada hawa nafsu, tidak kita sembah. Gimana menuhankan hawa nafsu itu gimana? Tindakannya gimana? Ya menuruti hawa nafsu. Menuruti. Terus apa lagi? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Terus apa lagi? Pokoknya yang berhubungan dengan itulah. Oke, menuruti berlebih. Sekarang saya tanya, kamu menuruti Muhammad enggak? Iya, tapi tidak menuhankan. Lu tadi katanya kalau menuhankan itu menuruti dan berlebih-lebihan. Gimana sih? Aduh, makanya. Kan ada satu fungsi lagi yang tidak kami kerjakan, yaitu menyembahnya. Menyembah itu gimana? Mengimani bahwa dia itu sebagai Tuhan. Mengimani bahwasanya dia itu Tuhan. Berarti kalau menuhankan hawa nafsu, mengimani bahwa hawa nafsu itu Tuhan, gitu. Enggak, itu tidak masuk. Tuh kan gimana sih? Coba, ada Al-Quran nggak di situ? Quran ada di sini Bang Edis. Oke, coba bacakan dulu surat Al-Jasiyah nomor 23. Itu yang Bang Edis bilang tadi kepada penonton sebelumnya ya kan? Apa itu? Coba bacakan. Abang Edis saya bacakan biar saya dengar. Katanya tadi Quran ada di sini, saya suruh bacakan. Ini di mana? Ini dengkul atau di sini? Kan Bang Edis yang Coba minta, bacakan ya dulu udah, yang Bang di Edis sini tadi. membacakan, Coba saya katanya dengar. Quran ada di sini. Coba baca. Bang Edis bacakan biar saya dengar. Bang Edis kan yang Yazid, gini Yazid. Kamu kalau diskusi dengan saya, kalau kamu tidak punya Al-Quran, kamu tidak punya bukunya di situ, kita nggak bisa diskusi. Intinya begini, tadi saya tanya sama kamu, apa yang membuat kamu bingung, membuat kamu ragu-ragu sehingga kamu tidak jadi pengikut Yesus, tidak menuhankan Yesus, malah kamu menjadi penuhan Muhammad.
Kamu bilang, oh saya tidak menuhankan Muhammad. Kamu bilang begitu kan? Betul? Ya. Nah saya tanya sama kamu, apa menuhankan itu? Kamu jawab, menuhankan itu menyembah. Menyembah itu ngapain? Mengakui dia sebagai Tuhan kan gitu. Nah sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada. Nah, menuhankan hawa nafsu itu berarti menyembah hawa nafsu. Tidak. Nah katanya menuhankan tuh menyembah. Gimana sih kamu itu? Makanya dari awal saya tanya, kamu menuhankan itu apa pengertiannya? Apa Begini, menuhankan Bang itu? Edis. Dengar dulu Bang Edis. Jangan dengar Dengar. dulu, menuhankan itu apa coba? Kalau Bang Edis ingin membahas tentang Al-Quran, pemahaman secara lafadz itu tidak akan masuk ke dalam. Entah apa, udah diajak ngobrol dengan serius, dianya malah bercandaan, saudara-saudara. Ya, silakan, Adnan. Adnan Kimnan, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Adnan. Halo. Ya, silakan Adnan, nyalakan kamera Anda. Ayo. Ya, silakan Bang Adnan. Apa Selamat malam. Selamat malam. Apa kira-kira yang perlu kita bahas nih? Hal yang paling basic, hal yang paling dasar di dalam agama Islam dan Kristen. Silakan. Terserah Bang Edis dah. Ya, baru saya lihat tiap ini. hari membuka channel begini, ya, hampir tiap hari. Itu selalu saja pembahasannya itu adalah apakah Yesus itu Tuhan? Nah, makanya saya balik. Gini aja intinya, stop menuhankan Muhammad. Mari kita menuhankan Yesus, jangan menuhankan Muhammad, begitu. Memang betul kami tidak menuhankan Muhammad, saya menuhankan Allah Subhanahu wa Tuh taala. kan? Tuh kan? Kenapa? Soalnya tidak ada di dalam Al-Quran atau dimanapun Muhammad pun tidak pernah bilang kalau aku adalah Tuhan. Sembahlah aku tidak pernah. Kata Tuhan di situ ditujukan kepada siapa? Tuhan Allah. siapa? Kata Tuhan di situ ditujukan kepada Allah. Ya, Iya memang Muhammad gak pernah ngomong kalau dia Tuhan dalam pengertian dia adalah Allah, gak pernah. ya. Terus gimana? Sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah ngomong aku adalah Tuhan. Maksudnya di situ Yesus adalah Bapa di sorga, gak pernah. Yesus gak pernah ngomong gitu. Ya, tapi Tuhan Yesus kami yang ngomong berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu Betul. itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya bukan Bapa di sorga. Tuhan di situ maksudnya jabatan, gelaran. Kalau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tapi kalau Allah yang bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku, ada di dalam Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya, pengertian Tuhan itu apa? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Rob. Apa pengertian Rob itu? Rob itu bisa menyembah. Kan? Menuhankan. Rob mau nyembah lagi. Pengertian Rob kok menyembah? Pengertian Rob itu bukan menyembah. Apa? Inilah yang kalian tahu ini, yang kalian ini sembah aja yang kalian tahu. Menurut Bang Edis apa itu? Bukan menurut saya, kata Rob itu menurut Al-Quran pengertiannya Allah adalah menurut sesuatu Al-Quran, kata yang Rob itu- mengendalikanmu, sesuatu yang kepadanya kamu harus takluk, tunduk. Itu pengertian Rob itu. Tahluk, tunduk, apa lagi? Takluk, tunduk, mentaati, dipimpinnya, dikendalikannya, itu pengertiannya. Rob Yang juga kepadanya berarti- kamu melayani, yang kepadanya kamu menghamba, itu pengertian Rob. Rob juga berarti menciptakan, sedangkan Muhammad tidak menciptakan gitu. Itu beda. Di mana ada Rob artinya menciptakan? Oke, saya buka sekarang sebentar. Bentar, Bang. Rob artinya banyak artinya, Bang. Apa? Bisa nggak kata Rob itu disematkan kepada manusia? Jangan Bisa. ditutup kameranya Bang Adnan. Ini saya mau kasih lihat anunya. Oke dah, udah bawa. Oke, silakan. Jangan jadi tutup kameranya, Bang. Ya, sebentar, saya gimana cara baliknya ini?
Itu kan saya baca dia ini lah, Rob berarti pemimpin. Bang, pelindung. kameranya jangan ditutup, Bang. Halo? Halo. Coba, Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa. Bisa. Rob artinya pencipta. Berarti ada manusia yang pencipta. Tidak ada, makanya Rab itu kan berbeda-beda. Gimana Ada sih Rab kamu? Makanya itu kan Rab, Bang, ada Rabbil Alamin, Rab Banatina Bijinaka. Enggak, Rob aja, Rob doang. Apa pengertian Rob? Kan banyak. Nggak yang abangnya nggak ngerti masalah Rob itu. Nah, ini dia Yusuf PI Hanya Rob aja saja. yang ngerti. Yusuf PI saja sudah mengakui Muhammad itu Rob. Gus Wafi memang sudah Rob. mengakui Muhammad itu Emang Rob. tapi Rob dalam Apalagi bentuk mana dulu, Bang? Apa? Kan ada di situ ada kan banyak arti Rob itu, bisa jadi pemimpin, bisa jadi pencipta gitu. Nah, Muhammad tidak Iya, mencipta. tergantung Rob itu ditujukan ke siapa dulu. Hah? Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum Dalam tentu Al-Quran Rob itu ada juga kata-kata bisa beda. ditujukan kepada manusia. Makanya udah ngerti ya, kan beda arti di situ, banyak artinya Rob, Bang. Iya, makanya sama kayak gini loh. Sama kayak gini tuh gini. Hari ini saya makan dengan presiden. Presiden di situ siapa? Manusia. Iya, siapa namanya di situ presiden di situ? Anggap aja Pak Prabowo. Iya, belum tentu. Kalau ada orang hari ini saya makan siang dengan presiden. Presiden tuh gelaran di situ, itu bisa siapa saja. Bisa Putin, bisa Jokowi, bisa Prabowo, bisa siapa, tergantung. Sama seperti kata Tuhan tuh gelaran, itu bisa ditujukan kepada siapa saja. Betul. Terus Gimana sih Anda ini, aduh. Emang betul. Makanya kalau misalnya Muhammad mengaku Tuhan dalam pengertian Muhammad mengaku Allah, memang nggak ada memang. Sama ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Tapi ketika Yesus bilang dia Tuhan, bukan dalam arti dia itu Bapa di surga, enggak. Itu title, gelar. Artinya, arti Tuhan itu kalau bahasa Yunani itu kurios, artinya yang kepadanya kamu melayani, yang kepadanya kamu menghambakan diri, yang kepadanya kamu taat, patuh, tunduk, dipimpin, dikendalikan, itu maksudnya. terus kalau kalau Yesus sama dengan Bapa di surga kalau kayak gitu. Tidak sama. Terus kenapa Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Tuhan Allah kita, katanya. Nggak ada Allah Tuhan di Esa, situ, Allah kita, Bang. katanya. Anda Berarti ini loh. dia bersama orang Tidak ada di situ Allah. Baca lagi yang benar. Allah kita. Mana di situ Allah? Coba baca Markus, Mas. Markus 12. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jangan. Saya kasih lihat sebentar. Ya, silakan. Yo, silakan. Ini saya balik kameranya loh. Hmm. Gimana cara baliknya ini? Oh, ini dia. Silakan. Ini, Mas. Ya, perbesar. Bentar. Jangan dimati-matikan, hidup-hidupkan, Bang. Nah, Ya, itu, Bang. silakan. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, berarti Tuhan Yesus ini berkata Tuhan kan, itu Tuhan Allah Esa. kita, berarti Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di Allah situ. kita itu koma, ada kata komanya loh. Berarti Yesus bilang Tuhan Allah kita. Berarti Yesus bersama orang lain itu bilang ada Tuhan lain gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan lain, maksudnya gimana? Kata Tuhan di situ itu merujuk kepada Yahweh yang di dalam perjanjian lama itu, yang YHWH huruf besar semuanya. Bahkan bilang Yesus yang bilang sendiri Tuhan Allah kita, berarti Yesus bersama orang lain
bersama orang Israel. Nggak ada itu, di situ Allah, Tuhan itu Bang. Esa bilang, Yesus bilang sendiri Esa, berarti Yesus, Iya, tapi di situ tidak ada Allah. Jangan bilang itu Allah. Di mana di situ Allah? itu Tuhan Allah kita katanya. Mana di Tuhan situ itu Esa. Allah, Bang? Coba tunjuk dulu huruf Allah di situ Tuhan mana? Allah, nah, Tuhan Allah kita. Tuhan Mana Allah di kita, situ kata Allah? Yesus. Ini apa ini? Baca Apa dulu ini? yang benar, Apa ini? baca dulu yang benar. Tuhan Allah bahasa kalian. Iya, itu. Allah. Dari mana di situ Allah, Bang? Ya Tuhan Allah kita katanya. Berarti Yesus kenapa ini bilang kita? Berarti Yesus Ya. bersama orang Israel ini. Betul. Ya, terus di mana salahnya? Berarti Yesus apa namanya itu? Bersama orang Israel ada Tuhan lain gitu yang berarti Yesus nyembah Tuhan, bernyembah Allah gitu. Iya, Yesus punya Tuhan dan Tuhannya itu adalah Bapa di sorga. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalau dia menyembah. Kalau bukan Tuhan dalam pengertian di situ Bapa di sorga, betul. Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu maksudnya Bapa, betul. Bukan Tuhan ya. Terus kenapa Bukan kalian Tuhan kalau kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di sorga. Kalau Nah, kalau bukan kata Tuhan Tuhan itu berarti sebagai Yesus title, Yesus itu Tuhan. title-nya Yesus itu Tuhan. Berarti Bapak surga title Tuhan atau juga. gimana? Tuhan juga. Aduh, pusing dah. Iya, kamu nggak perlu pusing itu kalau kamu paham. Orang ustadz-ustadzmu aja paham kok Muhammad itu Rob, Allah juga Rob, gimana? Coba silakan, begitu kameramu pula ngadep dengan sini kamu. lagi. Ah, Kameramu nyalakan lagi, ngadep ke sini lagi. boleh. Berarti intinya Intinya apa? Silakan. intinya apa? Tuhan orang Kristen banyak ya. Ada Allah Bapa, ada Yesus itu. Rob kalian juga dua nggak masalah gimana? Nah, kan ini ada dalam Alkitab dua. Tapi kalian di dalam Alkitab ada Yesus menyembah ada. Iya betul. Yesus mengajak orang Israel apa Tuhan Allah kita. Bukan Tuhan mengajak Esa menyembah ada. Allah. Itu. Dengarlah, Itu nggak hai, ada di Tuhan situ Allah Allah, kita, Bang. Di situ Allah di situ merujuk kepada Bapa di sorga, Allah. bukan merujuk Nggak kepada terbiasa Allahnya saya orang sebut- Quraisy. Anda ini. Biasanya disebut kata-kata Allah. Tidak ada di situ kata Allah dirujuk kepada Allah yang disembah Muhammad. Kata Allah di situ merujuk kepada Bapanya Yesus. Yang Yesus taati, yang Yesus kepadanya patuh, tunduk. Mana yang lebih tinggi, Allah Bapa sama Yesus? Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar. Itu kata Yesus. Berarti Bapa lebih besar daripada Yesus. Ada Ya, dua oknum kata di Yesus situ. seperti itu. Terus Berarti masalahnya dua di Tuhan. mana? Ada hubungannya dengan Islam di mana? Terus dua Tuhan gitu Kristen. Tuhan orang Kristen itu Bapa di surga. Bagaimana cara mentuhankan Bapa di surga? Dengan cara mentuhankan Yesus. Dengan cara mentuhankan Roh Kudus. Itu caranya. Berarti dua kan kalau gitu. Ya tapi kan datang dari Bapa di surga. Nggak masalah. Bukan Masalah Tuhan yang gimana lain. gua? Tuhannya orang Arab gimana? Yang menciptakan Yesus menurut Alkitab siapa? Jangan lari kemana-mana dulu, fokus dulu. Ayo. Kita Yang mempertuhan menciptakan Bapa di menurut Alkitab surga siapa? dengan cara mempertuhan Pasti Allah Bapa, Yesus, berarti dengan Allah cara Bapa yang- mempertuhan Roh Kudus. Anda lebih mempertuhan berkuasa. Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Gimana? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Jangan lompat-lompat. Fokus dulu Yang sampai menciptakan selesai. Yesus dalam Alkitab siapa? Dulu. Fokus dulu, kita berbicara mengenai mempertuhan. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Betul? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Macet. Betul tidak? Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad? Tidak. Oke, gimana cara mempertuhan Allah? Caranya gimana? Caranya itu kan Caranya coba jelaskan. Gimana Mengikuti cara perintah mempertuhan Allah? mengikuti perintah Muhammad. Oke, mengikuti perintah Muhammad. Jadi kamu tidak bisa mentaati Allah kalau nggak mentaati manusia yang bernama Muhammad. Kami juga perintah begitu, Allah nggak Subhanahu bisa wa kami Ta'ala. mentuhankan Bapa di sorga tanpa mempertuhan Yesus. Masalahnya Apa- Anda nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu di dalam pikiranmu menganggap dia itu, oh kalau saya anggap dia adalah Tuhan, saya anggap dia sang pencipta, udah selesai. Itu mempertuhan di kepalamu.